Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah mencekam tentang sebuah kontrakan tua di pinggiran kota, tempat di mana setiap penghuni hanya sanggup bertahan 7 hari karena teror pocong yang tak pernah berhenti. Sebelum cerita ini dimulai, mari kita bersama-sama membaca sholawat kepada Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar cerita-cerita seperti ini bisa terus hadir untuk kalian, sekaligus menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir tanpa henti. Malam itu hujan turun deras membasahi jalanan. Di pinggiran kota yang sepi, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan kontrakan tua. Rian dan Dina turun dari mobil. Pakaian mereka sedikit basah. Di atas mobil, beberapa kardus dan barang-barang rumah tangga tertata seadanya. Kontrakan itu berdiri di tepi jalan kecil, dikelilingi pagar bambu yang sudah rapuh. Ket dindingnya mengelupas. Jendelanya berderit setiap kali angin berhembus. Meski tampak menyeramkan, harga sewanya yang murah membuat mereka nekat pindah. Dari balik pagar rumah sebelah, seorang lelaki tua muncul. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam. "Baru pindahan?" tanyanya pelan. Rian tersenyum sopan. "Iya, Pak. Saya Rian. Ini istri saya Dina." Lelaki itu mengangguk. "Nama saya Pak Sarman. Kontrakan ini lama kosong. Kalau malam, jangan lupa baca doa. Dan jangan keluar rumah lewat tengah malam." Dina menelan ludah. "Kenapa, Pak?" Pak Sarman hanya menggeleng. "Pokoknya jangan." Ia lalu berlalu begitu saja, meninggalkan mereka dengan rasa penasaran. Setelah semua barang dipindahkan, Rian dan Dina mulai menata isi rumah. Kontrakan itu hanya memiliki 2 kamar, 1 dapur kecil, dan ruang tengah. Lantainya dari ubin tua yang mulai retak. Bau apek tercium dari dinding, namun mereka mencoba mengabaikannya. Malam semakin larut. Hujan belum reda. Suara air menetes dari genting yang bocor. Dina duduk di ruang tengah sambil memeluk lutut. "Rumah ini bikin merinding ya," bisiknya. Rian tersenyum menenangkan. "Kita harus terbiasa. Ini rumah kita sekarang." Tiba-tiba terdengar suara pintu belakang berderit. Rian berdiri, berjalan ke arah dapur. Pintu itu terbuka sedikit, padahal ia yakin tadi sudah menutupnya. Ia menutup pintu itu kembali dan menguncinya rapat. Mereka memutuskan masuk kamar lebih awal. Lampu dipadamkan, hanya cahaya redup dari luar yang masuk melalui jendela. Sekitar tengah malam, Dina yang belum bisa tidur mendengar suara samar dari lorong. Tok tok tok. Suara langkah kaki, pelan tapi jelas. Dina menoleh ke arah Rian yang sudah setengah tertidur. "Rian, kamu dengar itu?" bisiknya dengan suara bergetar. Rian bangun dan memasang telinga. Suara itu berhenti. Mereka berdua menahan napas. Hanya suara hujan yang tersisa. Saat mereka mencoba kembali tidur, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Tok tok tok. Dina menutup telinga dengan bantal. Jantungnya berdegup kencang. Rian memberanikan diri bangun, menyalakan lampu kamar, dan membuka pintu. Lorong rumah terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, membuat bulu kuduk mereka meremang. Rian menutup pintu kamar kembali. "Mungkin cuma kayu rumah ini yang bunyi," ucapnya mencoba menenangkan. Namun sepanjang malam itu, Dina tidak bisa tidur. Matanya terus menatap langit-langit, mendengarkan setiap suara yang muncul. Malam pertama mereka di kontrakan itu terasa begitu panjang dan membuat hati semakin tidak tenang. Hari kedua di kontrakan itu terasa lebih sepi dari biasanya. Siang hari, Rian berangkat bekerja, meninggalkan Dina sendirian di rumah. Dina mencoba mengisi waktu dengan menata barang-barang yang belum rapi, tapi setiap sudut rumah seperti memandanginya dengan sunyi yang menakutkan. Sore menjelang malam, hujan kembali turun. Angin bertiup kencang, membuat dahan pohon di halaman bergesekan. Dina duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Sesekali ia melirik jendela, memastikan pintu terkunci rapat. Saat jarum jam menunjuk pukul 9 malam,
Rian pulang. Wajahnya lelah, namun ia tetap tersenyum melihat istrinya. "Aku belikan kamu makanan kesukaan," katanya sambil mengangkat kantong plastik berisi nasi goreng. Mereka makan bersama di ruang tengah, berusaha mencairkan suasana dengan sedikit obrolan. Tapi rasa canggung masih ada. Dinding rumah ini seolah menyimpan rahasia yang tidak bisa mereka pahami. Setelah makan, Rian keluar sebentar untuk membuang sampah. Saat ia membuka pintu depan, hawa dingin menusuk. Ia sempat melihat sesuatu dari ujung mata, seperti bayangan putih melintas di halaman. Ia terdiam beberapa detik, menajamkan pandangan. Namun halaman kosong, hanya air hujan yang membasahi tanah. Rian buru-buru kembali masuk, menutup pintu dengan keras. "Kamu kenapa?" tanya Dina. "Tidak apa-apa. Ayo kita tidur cepat saja," jawab Rian singkat. Mereka masuk kamar, mematikan lampu. Tapi kali ini, suara aneh datang lebih cepat dari malam sebelumnya. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar jelas, seperti ada yang berdiri di depan kamar. Dina memegang tangan Rian erat-erat. "Kamu dengarkan?" Suaranya hampir menangis. Rian meneguk ludah, memberanikan diri berdiri dan membuka pintu kamar. Ruang tengah gelap gulita. Hanya cahaya dari luar yang samar masuk. Rian menyalakan lampu. Pintu depan rumah bergoyang pelan, seperti ada yang mengetuknya dari luar. Tok tok tok. Suara itu terdengar lagi. Dengan napas berat, Rian mendekati pintu. Ia mengintip dari celah kecil. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong. Hujan mulai reda. Hanya terdengar suara tetesan air dari atap. Ketika ia kembali menutup pintu, terdengar suara lain dari dapur. Krek, krek. Seperti kursi yang digeser perlahan. Dina berlari keluar kamar, berdiri di belakang suaminya. Mereka berdua menatap ke arah dapur yang gelap. Rian mengambil senter dari meja, perlahan melangkah menuju dapur. Setiap langkah terasa berat, seolah udara menjadi semakin dingin. Begitu sinar senter diarahkan ke sudut dapur, sesuatu bergerak cepat menuju pintu belakang. Suara pintu berderit keras, seperti ada yang membukanya dari luar. Dina menjerit. Rian segera menutup pintu dapur dan menguncinya rapat. Malam itu mereka tidak tidur. Lampu rumah dibiarkan menyala sampai pagi, dan setiap bunyi sekecil apapun membuat mereka terloncat kaget. Malam kedua di kontrakan itu semakin meyakinkan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar menghuni tempat tersebut. Pagi itu udara terasa lebih pengap dari biasanya. Mata Dina sayu karena semalaman ia tidak bisa tidur. Rian menatap istrinya dengan wajah khawatir. "Kita harus cari tahu, Din. Ini bukan kebetulan. 2 malam berturut-turut ada yang mengganggu kita," ujar Rian sambil merapikan bajunya. Setelah Rian berangkat kerja, Dina duduk di teras, mencoba menenangkan diri. Tak lama kemudian, Pak Sarman, tetangga sebelah yang kemarin menyambut mereka, datang menghampiri. "Wajahmu pucat. Nak, kamu tidak tidur, ya?" tanya Pak Sarman dengan nada serius. Dina mengangguk pelan. "Pak, saya dan Rian mendengar suara ketukan pintu setiap malam. Bahkan kursi di dapur seperti ada yang menggeser. Apa benar rumah ini?" Suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Pak Sarman menarik napas panjang. "Saya sudah bilang, jangan keluar tengah malam. Kontrakan ini memang ada penghuninya." Dina menelan ludah. "Penghuninya?" "Ya," jawab Pak Sarman pelan. "Dulu, rumah ini ditempati pasangan muda, sama seperti kalian. Tapi mereka hanya bertahan 7 hari. Malam terakhir mereka, tetangga mendengar teriakan histeris. Setelah itu, mereka pergi tanpa sempat membawa semua barangnya." Dina merinding mendengarnya. "Lalu, siapa yang menghuni rumah ini?" Pak Sarman menatap langit sejenak, lalu mendekat. Suaranya berbisik. "Konon katanya, ada pocong yang gentayangan. Dia pernah dikuburkan di tanah belakang rumah ini, tapi jasadnya dipindahkan secara tidak wajar. Sejak itu, arwahnya tak pernah tenang." Dina merasa darahnya dingin. "Pocong?" Pak Sarman mengangguk. "Kalian harus kuat.
Jangan tunjukkan rasa takut. Dan selalu berdoa sebelum tidur. Sepeninggal Pak Sarman, Dina memutuskan menyibukkan diri dengan membaca doa dan memutar murotal. Namun saat sore tiba, rasa takut kembali menyergap. Malam ketiga pun datang. Rian sengaja membawa pulang teman kerjanya, Arif, untuk menemani mereka. Mereka duduk bertiga di ruang tengah. Lampu dibiarkan menyala terang. "Serius, kalian diganggu?" tanya Arif sambil setengah tersenyum. Rian mengangguk. "Kalau kamu tidak percaya, tunggu saja malam ini." Menjelang tengah malam, rumah itu kembali diliputi keheningan. Jam dinding berdetak pelan. Suara angin dari luar menambah mencekam suasana. Tiba-tiba, tok tok tok. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan cepat. Arif langsung menoleh ke arah pintu. "Astaga, benar-benar ada yang mengetuk," katanya dengan suara bergetar. Rian bangkit. Namun kali ini ia tidak langsung membuka pintu. Ia menempelkan telinga di pintu, mendengarkan. Suara itu berhenti, tapi terasa ada sesuatu yang berdiri di balik pintu. Kemudian, terdengar suara berat seperti desahan. "Ha!" Dina menutup mulutnya, hampir menjerit. Arif mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Saat Rian memberanikan diri membuka pintu perlahan, halaman depan terlihat kosong. Namun bau anyir tercium, menusuk hidung. Mereka bertiga menatap keluar dengan jantung berdegup kencang. Hawa dingin semakin menusuk, membuat bulu kuduk berdiri. Malam ketiga itu terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Malam keempat datang lebih cepat dari yang mereka harapkan. Sejak sore, hujan turun deras disertai petir yang membuat rumah semakin suram. Dina terus memegang tasbihnya. Mulutnya komat kamit membaca doa. Arif memutuskan untuk tetap tinggal malam itu karena rasa penasarannya bercampur ketakutan. Rian duduk di ruang tengah, menatap pintu depan tanpa berkedip. "Malam ini kita harus kuat. Kalau kita lari sekarang, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya menghantui rumah ini," ujarnya. Arif mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. "Asal jangan sampai saya yang kerasukan, ya." Jam dinding berdetak pelan. Tepat pukul 12 malam, listrik rumah tiba-tiba padam. Ruangan gelap gulita, hanya cahaya petir yang sesekali menyambar, menerangi wajah mereka. Tok tok tok. Suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari arah jendela, bukan pintu. Dina menjerit kecil dan memeluk Rian. Arif menyalakan senter dari ponselnya dan mengarahkannya ke jendela. Di balik kaca yang berembun, samar-samar terlihat sosok putih berdiri. Wajahnya tertutup kain kafan, kepalanya sedikit miring, tubuhnya kaku, tidak bergerak. Arif menjatuhkan ponselnya. Senter mati seketika. "Astaga, itu pocong!" teriaknya. Rian cepat-cepat mengambil ponsel dan menyalakan senter lagi. Namun saat cahaya kembali menyinari jendela, sosok itu sudah hilang. Mereka bertiga terdiam. Hanya suara hujan yang terdengar, bercampur degup jantung masing-masing yang berpacu cepat. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara keras. "Brak!" Seperti piring yang jatuh dan pecah berkeping-keping. Rian berlari ke dapur dengan senter. Arif dan Dina mengikuti dari belakang. Di lantai dapur, benar saja, piring yang tadi sore disimpan di rak kini berserakan, pecah menjadi potongan-potongan tajam. Udara terasa semakin dingin. Senter Rian bergetar di tangannya karena ia tidak bisa mengendalikan rasa takutnya. Lalu terdengar suara lain. Sret sret sret. Seperti kain yang diseret di lantai. Suara itu datang dari kamar kosong di ujung rumah. "Jangan ke sana," bisik Dina. Suaranya bergetar. Namun Rian tetap melangkah, menahan napas. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kamar kosong itu. Pintu terbuka perlahan, dan di dalam ruangan yang gelap, sinar senter menangkap sosok putih berdiri di sudut kamar. Wajahnya menghadap tembok. Kain kafannya kotor dan berlumuran tanah. Tiba-tiba sosok itu bergerak. Kepala pocong itu berputar perlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat dan mata kosong menghitam. Dina menjerit histeris. Arif langsung mundur sambil menabrak kursi.
Rian terdiam kaku, tidak mampu bergerak. Namun dalam sekejap, sosok itu lenyap seperti asap, meninggalkan bau anyir yang semakin kuat. Mereka bertiga berlari ke ruang tengah, berkumpul di satu sudut, tidak berani memadamkan senter hingga fajar tiba. Malam keempat itu membuat mereka sadar, penghuni rumah ini bukan hanya ingin menakut-nakuti, tetapi mungkin ingin menunjukkan sesuatu, atau menuntut sesuatu. Matahari pagi akhirnya terbit, namun rasa lega yang mereka rasakan hanya sebentar. Rian, Dina, dan Arif tampak sangat lelah. Lingkar mata mereka menghitam karena tidak tidur semalaman. "Aku tidak sanggup kalau setiap malam begini," kata Dina dengan suara parau. Rian menghela napas. "Kita harus cari tahu sejarah rumah ini. Kalau tidak, kita akan terus diteror." Siang itu, Rian memutuskan untuk pergi ke kantor kelurahan, mencari data tentang pemilik lama rumah tersebut. Dina tetap di rumah bersama Arif. Meski matahari sedang terik, rumah itu tetap terasa dingin. Saat Dina sedang mencuci piring, ia mendengar suara ketukan pelan dari kamar kosong. Tok tok tok. Ia terdiam, napasnya tercekat. Arif yang sedang duduk di ruang tengah ikut mendengarnya. "Din, kamu juga dengar, kan?" tanya Arif. Dina mengangguk. Mereka berdua berjalan perlahan menuju kamar kosong. Pintu kamar sedikit terbuka, seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Saat mereka mendekat, pintu itu tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. "Bra!" Dina menjerit. Arif langsung menarik tangannya. "Jangan masuk. Kita tunggu Rian pulang," kata Arif sambil menahan Dina agar menjauh. Sore harinya, Rian pulang dengan wajah tegang. "Aku dapat informasi," katanya. "Dulu, rumah ini dihuni oleh seorang janda tua. Dia meninggal sendirian. Tidak ada yang mengurus jenazahnya selama 2 hari. Warga akhirnya menguburkannya di belakang rumah ini. Tapi beberapa tahun kemudian, tanah itu digali untuk dibuat saluran air, dan jasadnya dipindahkan entah kemana." Dina merinding mendengarnya. "Jadi, yang kita lihat semalam mungkin dia?" Rian mengangguk. "Mungkin dia marah karena jasadnya dipindahkan tanpa doa yang layak." Malam kembali datang. Mereka bertiga berkumpul di ruang tengah. Lampu tetap menyala. Namun suasana jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat jendela berderit. Pintu depan bergetar keras seakan ada yang berusaha masuk. Tok, 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 tok. Ketukan kali ini tidak berirama, lebih cepat dan keras. Lalu terdengar suara tangisan lirih dari arah kamar kosong. Huhuhu. Tangisan itu terdengar pilu, seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Dina menutup telinga, air matanya mulai keluar. Arif berdiri dengan tangan gemetar, ponselnya siap untuk merekam. Tiba-tiba lampu padam lagi. Gelap total. Sret sret sret. Suara kain yang diseret kembali terdengar. Kali ini semakin dekat. Rian menyalakan senter dan mengarahkannya ke lorong. Dari ujung lorong, perlahan terlihat sosok pocong itu melompat-lompat mendekat. Gerakannya lambat namun pasti. Suaranya menimbulkan gema di seluruh rumah. Dina berteriak. Arif hampir menjatuhkan ponselnya. Rian menarik mereka berdua masuk kamar dan mengunci pintu. Namun suara itu berhenti tepat di depan kamar. Tok tok tok. Sebuah ketukan pelan terdengar dari balik pintu kamar. Seperti ada yang memanggil mereka keluar. Mereka bertiga berpelukan, berdoa sekuat tenaga hingga akhirnya suara itu menghilang. Malam itu mereka tidak tidur, hanya menunggu pagi dengan tubuh gemetar. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Mata Dina masih sembab karena ketakutan semalam. Rian duduk di teras, menatap halaman belakang yang ditumbuhi rumput liar. Ada perasaan aneh yang membuatnya ingin mendekat. Ia melangkah perlahan ke belakang rumah. Di sudut halaman, tanah tampak lebih gembur dari bagian lain, seperti pernah digali. Rian jongkok, menyentuh tanah itu, dan tiba-tiba mencium bau anyir yang semalam memenuhi rumah. Rian buru-buru kembali ke dalam rumah. Aku rasa tanah itu tempat jasad perempuan itu dulu dikuburkan, katanya pada Dina dan Arif. Arif mengangguk. Mungkin dia ingin kita melakukan sesuatu, supaya dia tenang.
Siang itu, mereka memutuskan membeli kembang 7 rupa dan air yasinan. Rian ingin mencoba membacakan doa di halaman belakang. Menjelang sore, mereka berkumpul di belakang rumah. Rian mulai membaca doa. Suaranya sedikit bergetar. Dina memegang kembang, menaburkannya pelan di atas tanah. Tiba-tiba angin berhembus kencang, membuat kembang itu beterbangan. Dina menjerit. Arif hampir terjatuh karena angin yang datang begitu tiba-tiba. "Berhenti!" teriak Rian. "Kita masuk dulu." Malam itu, suasana jauh lebih sunyi dari biasanya. Namun kesunyian itu terasa mengancam. Tepat pukul 12 malam, suara ketukan kembali terdengar. Tok tok tok. Namun kali ini bukan dari pintu atau jendela, melainkan dari dalam dinding kamar kosong. Rian memberanikan diri menuju kamar itu, ditemani Arif. Dina menunggu di ruang tengah sambil memeluk bantal. Saat mereka membuka pintu kamar, hawa dingin menyelimuti tubuh. Di dinding terlihat noda merah samar, seperti bercak darah yang baru muncul. Bentuknya seperti tulisan, meski tidak jelas. Arif mendekat dengan senter. "Seperti huruf," katanya pelan. Perlahan, bercak itu semakin jelas, membentuk kata, "Kembali." Rian merinding. Dia ingin dikembalikan. Bisiknya. Tiba-tiba terdengar suara kain diseret dari belakang mereka. Mereka berdua menoleh, dan di pintu kamar berdiri sosok pocong itu. Kali ini jaraknya sangat dekat. Wajahnya pucat. Kain kafannya sobek di bagian kepala. Mata hitamnya menatap lurus ke arah Rian. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengeluarkan suara lirih. "Huh!" Angin dingin menerpa wajah mereka. Arif langsung mundur, hampir terjatuh. Rian menahan napas, mencoba bicara. Kami akan membantu. Kami akan mengembalikanmu." Pocong itu tiba-tiba menghilang seketika, hanya meninggalkan bau tanah basah. Malam itu mereka bertiga tidak berbicara sepatah kata pun. Mereka sadar, ini bukan lagi sekadar teror. Ini adalah permintaan. Jika mereka tidak melakukannya, kemungkinan besar pocong itu tidak akan pernah berhenti menghantui mereka. Pagi itu, mereka bertiga duduk di ruang tengah dengan wajah lelah. Suara ketukan, penampakan, dan pesan di dinding semalam membuat mereka tidak tidur sama sekali. "Kita harus cari tahu kemana jasad itu dipindahkan," kata Rian dengan suara mantap. Arif mengangguk. "Aku punya kenalan di dinas pemakaman. Mungkin dia tahu data pemindahan jenazah beberapa tahun lalu." Mereka bertiga segera berangkat ke kantor dinas pemakaman. Setelah menunggu lama, petugas akhirnya menemukan catatan lama. "Ini," kata petugas itu. "Jasad perempuan bernama Sarti dipindahkan ke pemakaman umum di Blok Timur. Tapi letak pastinya agak sulit, karena beberapa makam di sana tidak diberi nisan." Dina menelan ludah. "Jadi kita harus mencarinya di sana?" Rian mengangguk. "Kalau memang benar itu yang dia minta, kita harus lakukan." Sore itu mereka mendatangi pemakaman yang dimaksud. Udara di sana lembab dan suram, meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Rumput liar menutupi sebagian makam. Mereka bertiga berjalan di antara batu nisan, mencari nama Sarti. Tidak ada. Gumam Arif setelah hampir 1 jam mencari. Tiba-tiba Dina berhenti di depan sebuah makam tanpa nisan. Di atas tanahnya terdapat kain putih lusuh, separuh terkubur. "Rian, lihat ini," panggil Dina dengan suara pelan. Rian mendekat. Saat ia menyentuh kain itu, udara di sekitar mereka mendadak dingin. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun beterbangan. Malam turun dengan cepat, seolah waktu dipercepat. Mereka bertiga akhirnya memutuskan pulang, membawa kain itu dengan hati-hati. Namun sesampainya di rumah, suasana semakin mencekam. Lampu tiba-tiba mati meskipun listrik di rumah tetangga menyala. Tok tok tok. Kali ini ketukan terdengar di semua pintu sekaligus, seolah ada banyak tangan yang mengetuk bersamaan. Dina berlari ke arah Rian dan memeluknya erat. Dia marah. "Rian," bisiknya. Arif mencoba menyalakan lilin, tapi api lilin terus padam.
Dari arah kamar kosong terdengar suara jeritan panjang, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Aku rasa kita harus menguburkan kain ini di halaman belakang," teriak Arif panik. Mereka bertiga segera berlari ke belakang rumah meski malam gelap gulita. Dengan cangkul kecil, Rian menggali tanah yang dulu diakininya sebagai makam awal. Saat tanah mulai terbuka, bau anyir semakin menyengat. Angin semakin kencang, hingga pohon bambu di sekitar rumah berderit keras. Dina menaburkan kembang 7 rupa, tangannya bergetar. Arif membaca doa yang ia hafal. Ketika kain itu dikuburkan kembali, tiba-tiba terdengar suara berat dari belakang mereka. Mereka bertiga menoleh, dan sosok pocong itu berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Kali ini matanya terlihat basah, seperti sedang menangis. Ia hanya berdiri diam, lalu menghilang perlahan, meninggalkan udara yang terasa jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Namun Rian merasa ini belum berakhir. Di lubang yang baru ditimbun, terdengar suara lirih seperti bisikan. "Belum." Mereka bertiga saling berpandangan. Wajah mereka kembali pucat. Apa yang diminta arwah itu belum sepenuhnya terpenuhi. Malam itu udara terasa berat dan sesak. Meskipun mereka sudah menguburkan kain putih di halaman belakang, rasa takut tidak juga hilang. Bahkan rumah terasa semakin dingin dari biasanya. Rian duduk di ruang tengah sambil memegang mushaf kecil. Dina duduk di sampingnya. Bibirnya terus bergetar membaca doa. Arif menatap ke arah lorong rumah, seakan siap kalau sesuatu kembali terjadi. Tepat pukul 12 malam, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Namun kali ini bukan hanya ketukan. Dari arah kamar kosong, terdengar suara jeritan panjang, diikuti suara pintu terbuka dengan keras. Brak! Pintu kamar mereka yang tertutup rapat mendadak terbuka sendiri. Angin dingin menyapu masuk, membuat lilin yang mereka nyalakan padam seketika. Rian menyalakan senter, dan sinarnya langsung menangkap sosok pocong berdiri di lorong. Kali ini jaraknya sangat dekat. Kain kafannya kotor, wajahnya penuh tanah. Kepalanya bergerak pelan ke kiri dan kanan, seakan meminta sesuatu. "Apa yang kau inginkan?" teriak Rian dengan suara bergetar. Sosok itu melompat perlahan mendekat. Setiap lompatan membuat lantai berderit. Dina menjerit, Arif mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Tiba-tiba terdengar suara bisikan berat memenuhi ruangan. "Kembalikan nisan." Rian terdiam. "Nisan?" Sosok pocong itu berhenti di tengah lorong, lalu menghilang seperti kabut. Rian sadar apa yang harus mereka lakukan. Kita harus mencari nisan makamnya. Mungkin masih ada di gudang kelurahan. Malam itu juga, meski takut, mereka memutuskan pergi ke gudang arsip desa. Untungnya, Pak Sarman bersedia menemani. Gudang itu gelap dan berdebu. Di sudut ruangan, mereka menemukan beberapa nisan tua yang sudah tidak terpakai. Arif mengangkat sebuah nisan kecil yang bertuliskan nama Sarti. "Ini dia," serunya. Mereka segera kembali ke rumah dan menancapkan nisan itu di atas tanah belakang, tepat di tempat mereka menguburkan kain kafan. Rian membaca doa dengan suara lantang. Dina menaburkan kembang terakhir. Air mata menetes di pipinya. Tiba-tiba angin berhenti. Malam terasa sunyi. Di ujung halaman, sosok pocong itu muncul sekali lagi. Kali ini ia tidak menakutkan. Kepalanya sedikit menunduk, lalu perlahan-lahan ia menghilang, seperti asap yang tertiup angin. Suasana rumah mendadak hangat. Bau anyir yang selama ini menghantui mereka pun hilang. Namun sebelum benar-benar lenyap, terdengar suara lirih di telinga mereka. "Terima kasih." Rian, Dina, dan Arif saling berpelukan. Malam itu untuk pertama kalinya mereka bisa tidur tanpa gangguan, meskipun rasa lelah dan takut masih menyisakan bekas di hati mereka. Tapi mereka sadar, pengalaman ini tidak akan pernah mereka lupakan. Keesokan paginya, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Kontrakan itu yang semalam mencekam kini terasa tenang. Rian, Dina, dan Arif duduk di teras sambil menatap halaman belakang, tempat mereka menancapkan nisan. Dina menghela napas panjang.
Ternyata semua ini terjadi karena ada hak orang yang belum diselesaikan, ucapnya lirih. Rian mengangguk pelan. Benar, kita tidak boleh meremehkan urusan orang yang sudah meninggal. Menghormati jenazah dan menjaga haknya adalah bagian dari iman. Arif menatap ke langit. Aku jadi ingat ayat Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Allah berfirman, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat itu mengingatkan mereka bahwa setelah kematian, manusia tidak bisa kembali memperbaiki kesalahannya. Maka sebagai yang hidup, kitalah yang wajib menyelesaikan urusan yang ditinggalkan. Rian menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Kita harus memberitahu orang lain agar mereka tahu bahwa setiap rumah, setiap tanah, bisa menyimpan kisah yang harus dihormati. Hari itu mereka pindah dengan hati yang lebih lapang. Bukan hanya karena teror telah berhenti, tetapi karena mereka sudah belajar sebuah pelajaran berharga. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang yang sudah meninggal, menjaga hak-hak mereka, dan tidak meremehkan urusan yang ditinggalkan. Karena apa yang belum terselesaikan di dunia bisa menjadi sebab datangnya gangguan bagi yang hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kesempatan berbuat baik hanya ada selama hidup di dunia. Setelah mati, kita tidak bisa kembali. Karena itu, kita yang masih hidup harus menunaikan hak-hak yang belum terselesaikan, agar tidak menjadi beban bagi yang telah tiada maupun yang hidup. Cerita ini fiktif, dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, berikan like, dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah berikutnya bisa terus hadir menemani kalian.